akan lolos menuju ke babak grand final. Untuk menemani EVOS Divine di sana tentunya, dan kali ini bakal langsung turun ke arah mereka karena kebetulan pesawat ada dari arah Madhouse menuju Fire Brigade seperti round ketiga tadi. Kali ini Eko Esports udah mulai membagi vision mereka dan rupanya di area blue zone yang udah kita lihat itu coba untuk dituri juga sama Eko Esports, dan kemungkinan resource senjata di sana itu agak sedikit minim. Dan kali ini kita lihat attack all around yang udah ada di puncak udah mulai turun juga karena Brasilia langsung menguasai Brasilia rumah 7 dan juga rumah 13. Terlihat dari beberapa tim udah mulai menebar turun, dan juga Todak serta Vigo yang juga udah mulai PD1 tempat yang sama Bigan. Ya Vigo secara total poin memang mereka bakal sulit juga buat lolos ya. Betul. Tapi memang seru kalau misalkan mereka berhasil numbangi tim Todak juga di sini. Apalagi mereka dapat poin maksimal, tapi rupanya kali ini satu orang dari Clever harus sudah terpulangkan menuju ke arah lobby. 1 poin ke pertama diamankan oleh seorang Pedro. Sementara Afik juga bakal melepas tembakan balasan dengan 1 corona yang berhasil dia keluarkan, mengamankan dia kembali mundur sedikit ke arah belakang. Lagi-lagi tertumbangkan 2 orang dari tim Vigo, harus di take oleh 2 member dari tim Todak, menjadi sebuah kerugian kali. Tapi Pedro pun tertembak juga, bakal bergerak sedikit lebih mundur lagi dan mendapatkan backup firing dari teman-temannya. Satu headshot diberikan seorang Pedro, tapi kali ini tidak ada wall yang diberikan oleh satu pun member dari tim Vigo. Bisa berhasil ditumpangkan, coba langsung di ending juga dipulangkan karena lebih sampai sebelumnya Vigo harus terpulangkan di posisi ke-10. Wah, padahal barusan aja tadi tuh gue ngeliat tim Vigo ini permainannya udah cukup bagus ya. Untuk round kelima kita ada di map Kalahari tadi, kalau nggak salah 9 panel eliminasi sudah mereka amankan, dan ini tentunya menjadi keputusan yang benar-benar riskan ketika mereka turun di area sentral. Dan memang kita ketahui sentral ini menjadi drop point utama bagi teman-teman Todak, dan juga sama rotasi utama juga bagi anak-anak LGDS. Dan ini terbukti tentunya anak-anak daripada Todak ini mereka harus aware kalau pasti bakal kedatangan tamu yang ada di area Fire Brigade atau juga Lumber Mill yang udah habis diluting sama LGDS. LGDS sebentar lagi sampai ke area mereka, apalagi kali ini Pedro dan juga Roro udah berhadapan berbeda mobil saja Bigan. Oke, Pedro cukup menyakitkan sekali, 1 hit dari shotgun charge boosternya. Bahkan kali ini kita melihat sudah ada berusaha berhasil ditumbangkan, bakal sulit buat selamatkan juga karena sudah ada upaya ending kalau seorang Spark. Kali ini Yuannya masuk berhasil menumbangkan balas menuju ke salah satu member dari tim Todak. Masih ada upaya dari tim LGDS untuk tetap bertahan, tapi tim Todak rupanya harus sudah dieliminasi oleh LGDS. Siap, sini adalah kekalahan kedua teman-teman Todak dari map Purgatory yang kedua, tetapi kita sedikit move area di sisi lain sudah ada Kai. Rupanya udah terjatuh daripada House of Blood di atas sana. Tidak ada backup yang cukup bagus daripada teman-teman karena posisi yang benar-benar sulit, dan juga musuh dari anak-anak All Star Esports yang udah tertumbangkan juga satu orang. Masih ada satu cuan, Kai masih bisa di revive kembali, dan dia juga ini sepenuhnya bisa kau bilang bakal dikuasai sama anak-anak OB yang sebentar lagi menemukan kediaman daripada satu orang tersisa daripada All Star Esports, dan juga lebih tepatnya UMB bakal coba lebar depan sana, langsung ditumbangkan begitu saja. Diamankan langsung dari All Star-nya. 2 poin eliminasi, berhasil pukul mundur anak-anak All Star Esports. Iya 2 poin kill, bahkan 3 seharusnya, karena memang masih ada satu lagi yang belum berhasil dipulangkan ke arah lobby. 3 kill berhasil amankan, sementara All Stars Esports sejauh ini 1 member terakhirnya belum terlihat. Nah, udah ada di area quarry ternyata. Mereka sudah melakukan moving, tapi satu kabar yang masih cukup baik sampai ke menit yang sekarang adalah Attack All Around belum mendapatkan poin di early ya. Enggak kayak tadi di early mereka udah dapat 3 poin eliminasi, mereka bisa lebih nyantai, tapi sekarang enggak, karena posisi dari Triple A sendiri ini masih bisa disusul oleh tim Eko Esports, asalkan dari tim Eko Esports bisa lebih hati-hati juga dalam bermain. Tapi kali ini rupanya dari V Gaming juga sudah ada Fantan yang harus ditumbangkan oleh salah satu member dari Vivo Kate juga yang tadi sempat mengalami penurunan 2 klasmen sekaligus. Ini juga kalau misalkan ada yang bisa gitu ngeratain tiba-tiba ke arah Vivo Kate-nya, duh hatur nuhun pisan suksema. Makasih banget ya. Gitu ya kan. Tetapi emang tadi itu juga kalau nggak salah gue tuh sempat ngeliat si Ignis ya kalau nggak salah ya kan, gak ya kalau nggak salah itu di map Bermuda, tetapi ini ada satu orang, ayo lo main petak umpet dulu gitu kan. Oh wow my god,
Malah Venom daripada House of Blood-nya harus terjatuh. Orang bahkan kayaknya juga harus terjatuh. Sudah ada Oddman yang udah cukup bagus banget penampilannya di depan sana. Seenggaknya bisa memutarbalikkan keadaan. Tadi terculik di area golf course 2 orang, kali ini dibayar lunas dan tuntas. Pok ame-ame belalang kupu-kupu nih. Apa itu? Ngeras rame-rame, lah kok malah turun. Aduh, 1 orang loh, padahal gue gak expect-nya si Oddman ini pasti bakal udah Ya udahlah kalah gitu, gue juga udah bilang kayak gitu. Tetapi malahan, wah ini di luar dugaan kita banget. Emang ketika mekanika daripada si Oddman ini benar-benar bagus. Ketenangan dia punya gitu kan, memanfaatkan kompon dan juga aim yang dia miliki itu benar-benar bagus gitu. Kemungkinan itu 1 peluru udah setengah darah, ketika peluru kedua itu mengenai kepala. Jadi teman-teman daripada AOB ini juga mau gak mau udah langsung terbunuh begitu aja sama dia. Iya, tadi dia berhasil nge-repep Iya, 1 kan? orang. Nge-repep ya? Betul. Nge-repep ya, karena tadi All Star Esports adalah tim yang berhasil diratain 3 membernya oleh House of Blood. Lah nyangkut dari pohon, gimana ceritanya deh. Kan Venom langsung dihidupkan kembali setelah dia hampir saja barusan jatuh terkena damage, tetapi masih cukup aman sejauh ini. House of Blood kembali hidup dengan 3 membernya, tinggal 1 lagi yang belum bisa diselamatkan. Sementara para pemain dari tim All Star Esports seharusnya sudah berada di dalam zona selanjutnya ketika 2 rekannya berhasil untuk dihidupkan kembali. Sementara LGDS kali ini sedang berhadapan dengan tim dari Ignis Esports. Ada yang lewat langsung bakal dihantam begitu saja, bakal dicuekin oleh tim Ignis. Rupanya bergerak masuk menuju ke jalan yang lain, sementara LGDS harus berupaya untuk mengejar terlebih dahulu keberadaan dari tim Ignis Esports, atau bahkan Ignisnya bakal melakukan cutting terhadap tim LGDS. Ini sangat menarik sekali kalau misalkan justru LGDS-nya berhasil ditumpangkan oleh tim Ignis Esports. Ya karena kita ketahui juga Ignis Esports ini kan salah satu tim yang bisa gue bilang dia cukup kuat ya untuk sampai ke mid seperti ini, apalagi dengan 1 vehicle yang bisa diamankan. Ini sebenarnya bisa aja dia ngamanin 1 rumah nelayan yang dekat jembatan dari sisi sebelah kanan menuju daerah campsite, dan ini adalah Dijemput dong 18. Oh iya. Wah, tapi dia kan udah dapat informasi bagus sih kalau ada 1 orang pasang dia cukup lape. Alah, suara dia. Halo Brody, sampai tinggallah di sana ya kan, terlalu lama untuk memantau sehingga dirinya pun juga harus terpulangkan. Dan kali sudah ada Hogotaha yang terlalu berani menghancurkan vehicle di depan sana sendirian. Dia bahkan juga temannya Venom terlalu jauh daripada dirinya dan coba untuk memaksakan medkit karena hanya 1. Dibalikin gak tuh, bisa-bisanya kayak gitu ya. Iya. Itu di 2 orang yang barusan kan baru hidup. Betul. Turunnya di Brasilia. Aha. Dari Brasilia niat banget dia bawa mobil ngejemput temannya 1. Cuma 1 orang dong ya. Aha. Cuma buat nge-take 1 orang dari HOB. Terus yang di atas kren kuning selamat. Iya loh. Dan kesini pun kalau misalkan anak-anak dari tim All Star-nya ngelihat ada sinar yang ke atas itu bisa disamperin juga, karena tadi kalau nggak salah masih ada motor gitu yang bisa dipakai. Mobilnya kan udah dihancurin barusan. Oh iya, motor. Iya, masih ada motor merah. Nah kan gue bilang apa nih, nggak ngasih napas, justru malah G18 berhasil menumpahkan 1 orang lawannya. Justru Remind datang menuju ke arah yang lain. Krono sempat dibuka oleh salah satu member dari House of Blood, tapi dari tim All Star Esports masih ingin memaksakan. Rupanya Venom di sana sudah balik terlihat. Justru diratain balik. Ini the real Pok ame-ame belalang kupu-kupu dibalikin, buset dah. Waduh, bener-bener nggak mau ngiklasin begitu aja ya. Lu bunuh gua sekali, gua tandain lo, ini pasti lu ya kan. Gua tabrakin aja, walaupun juga ini resource senjata dari teman-teman All Star Esports ya. Ini resource yang mereka miliki bener-bener minim, karena dia juga tadi kan baru hidup sekitar 2 player ya. Iya. Barusan turun gak ada medkit, maksain karena mungkin dia sadar juga, oh ini masih zona pertama, zona kedua juga sih mungkin gue masih bisa tuh gitu ya kan untuk keluar atau masuk juga, karena damage daripada zona pertama dan kedua itu masih cukup kecil gitu ya kan, masih bisa ditahan, apalagi dia masih ada vehicle yang bisa digunakan gitu ya kan untuk rotasi dari satu tempat ke tempat yang lain dengan cepat dan sedikit mengurangi waktu tempuhnya. Tetapi kalau kita ngebahas teman-teman yang udah berperang dan saling balas dendam juga, ini kan V Gaming tadi kalau nggak salah masih ada
ada di dalam top 4 ya. Sementara ini dia udah koleksi sekitar 5 poin eliminasi. Dan juga kabar baiknya dari Attack All Around masih belum dapatkan satupun poin kill dengan posisi yang gue rasa dia masih aman. Dan juga ini bahkan yang menjadi kesulitan bagi teman-teman All Star yang baru saja keluar dari era Marble. Mereka coba untuk masuk ke daerah zona berikutnya karena dari depan mereka itu juga masih ada All Star dari sisi depannya, kanannya juga itu ada LGDS, di kiri masih ada Eko Esport. Kesulitan sih pasti. Kita lihat dulu circle-nya nih bakal gerak ke arah mana, karena pastinya kalau misalkan zonanya masih ada di area Eko Esports, mereka nggak bakal melakukan perpindahan begitu banyak. Tapi yang bakal jadi sulit adalah ketika zonanya sedikit berpindah saja keluar dari compound tim Eko Esports. Mending keluar jauh sekalian gitu ya kan, biar nggak nanggung-nanggung banget kalau menurut gua. Karena ketika area bibir zonanya ada di luar compound, itu yang bakal jadi sulit. Tapi kalau misalkan apa ya namanya, ketika zonanya bergerak lebih jauh lagi ya lu tinggal nyari compound yang lain gitu ya kan. War pun masih bisa lu lewatin kalau misalkan lu punya vehicle buat masuk ke dalam zona selanjutnya. Tapi enggak, ternyata dia memilih untuk berjalan ke saja, mengirimkan seorang Roots untuk mencari informasi dan berkabar pada teman-temannya. 9 granat di tangan seorang Roots yang harus bisa dimanfaatkan dengan sangat-sangat bijak. Bahkan UAV Light pun sudah dinyalakan untuk mendeteksi pergerakan dari pandangan ini. Yang bakal jadi seru adalah ketika Attack All Around mereka bakal bertemu dengan LGDS dan mereka bakal melakukan pertempuran di sini. Ayo, bisa yuk. Bisa yo Ekonya. Tetapi malahan teman-teman dari LGDS ini kayaknya lebih coba untuk objektif masuk ke zona dulu. Prioritas mereka adalah ngamanin zona berikutnya. Dan juga terlihat sudah ada satu vehicle yang bakal dihancurkan, Ignite Esport. Nah ini bikin dua tim yang tadi itu kita lihat dari area bawah map ya, menyusuri daripada sentral Lambermill. Rupanya yang sampai duluan di zona berikutnya itu adalah Ignis. Dan bahkan Yuan dari LGDS juga udah merasakan kepedihan yang cukup perih nih daripada senjata VSS atau bahkan AUG yang udah dimiliki musuh di depan sana. Ignite dan juga Crown udah diaktifkan. Oh iya Ignis, astagfirullahaladzim. Jor. Tapi mereka bakal bertempur karena dari tim Ignis Esports mereka sudah mulai bergerak menuju ke jantung pertahanan dari tim LGD. Satu granat sudah dibuka, berhasil memberikan damage yang cukup menyakitkan menuju ke lawannya. Granat kembali dari seorang Carlos, bergerak sebelah kiri. Satu orang belum berhasil untuk tapi kali ini berhasil take down dua orang ternyata. Let's go Carlos, bergerak samping sebelah kanan sudah mulai terlihat juga rupanya member dari tim LGDS. Carlos bergerak lagi, masih ada di dalam sebuah krono, masuk ke arah samping sebelah. Dia lagi berhasil tumbangkan LGDS. Hanya menyisakan satu orang saja, NG yang tersisa bakal coba tumbangkan, tetapi masih ada satu buah glor yang ditahan. Masih ada satu buah glor yang menahan pergerakan dari lawannya. Ketar-ketir Anda, panik Anda, pasang gluolnya di samping sebelah kiri, kelihatan satu orang dan NG. Goodbye LGDS, goodbye. Tapi malah Ekonya tempur sama Attack All Around. Berhasil mendapatkan satu takedown karena lawannya. Koja pun datang sebagai pahlawan, berhasil ngetek lagi ke arah lawannya. 2 kill berhasil diamankan kali ini oleh tim Eko Esports. Bahkan bakal menambah lagi, sudah sekarat sekali lawan di depan sana. Volky berhasil tumbangkan lagi. Masih ada perlawanan. Kiba hajar kasih paham Kiba. Kasih paham macan muda, aku kasih paham singa muda. Eko Esports luar biasa sekali. Attack All Star pun dibuat tak berdaya. Sang pemuja klasmen untuk sementara begitu saja dilumat, dimakan habis oleh sang predator hutan kita, yaitu singa biru daripada Eko. Tetapi belum sempat mereka kelar, rupanya mereka harus hello lagi dengan anak-anak V-Gaming yang juga udah set up 1-3. Terlihat 3 orang yang ada di depan sana. Bigan ada Valentine dari area belakang coba untuk membackup teman-temannya, serta juga dua dari sebelah kanan udah aktifkan ditembakkan lagi dengan senjata AWM-nya lagi. Tentunya udah benar-benar mendistraksi. Eko udah sedikit sabar tentunya karena zona sebentar lagi bakal menyusul dalam 0 detik. Berada di luar daripada V-Gaming juga. Ini tentunya Eko harus karena dari belakang bakal ada tim lain yang bakal join to fight ke arahnya. Bigan. Ya, Dutnya berhasil ditumbangkan tapi harus segera diselamatkan sebelum anak-anak dari V-Gaming mereka masuk menuju ke pertahanan dari tim Eko Esports. Dutnya masih belum berhasil revive
tapi malah terkill rupanya. Ayo hati-hati lagi teman-temanku, hati-hati lagi kawan-kawanku. Banyak sekali rakyat Indonesia di sini yang menunggu kau semuanya lolos ke babak grand final. Lebih bersabar lagi, tarik nafas yang panjang, bangun setup yang matang. Sabar, hati-hati lagi. Dari sebelah kanan sudah ada OP flanking. Kasih paham, kasih tahu meskipun glowalnya sempat melayang tapi masih bisa untuk melindungi dirinya. Satu persatu member dari VJaming sudah mulai melakukan rush, tapi kali ini dari tim Eco Esports bergerak perlahan mundur. Satu buah hand cannon, 2 peluru berhasil keluarkan. Bahkan ada tembakan yang masih belum connect dari seorang Ombak. Ruginya adalah mereka tidak bisa melakukan reset, bahkan Kibanya justru terculik, belum sempat diselamatkan. Ayo berjuang saja. Untuk soal hasilnya kita serahkan pada yang maha kuasa. Tidak apa-apa Ombak, kamu memang sudah menjadi orang terbaik untuk Eco Esports. Hanya satu orang tersisa untuk Eco Esports yang masih bisa save the placement sampai sejauh ini, karena VJaming sudah melihat mangsa yang lain. Tapi Eco Esports tumbang di posisi kelima. Tidak apa-apa, kami semua menyayangi kalian, kami semua survivors rakyat Indonesia salut atas perjuangan kalian. Top 5 dengan 4 poin eliminasi yang cukup mahal, berhasil ngeeliminasi seluruh player dari Attack All Around. Kalian luar biasa. We love you Eco Esports. Wah, gue sampai merinding lihat perjuangan daripada teman-teman Eco Esports yang berjuang sampai sejauh ini untuk mendapatkan tiket menuju ke Grand Final. Tetapi game kita masih belum kelar. Kali ini sudah ada dari teman-teman Vivoket yang mana Ditgat bakal coba untuk menghancurkan satu gol. Tetapi Freeze tentunya udah mulai meletup area depan sana, dan juga sudah ada Modestia dari sepakat menghancurkan satu vehicle yang bakal menyulitkan pergerakan masuk daripada teman-teman VGaming lagi yang mulai bertiarap santai dulu di area depan. Modestia coba untuk popping satu gol lagi dari depan, masih sedikit santai, agak turun tempo lagi kali ini, dan rupanya All-Star yang masih bertahan satu orang lagi terhimpit dia di dalam jantung pertahanan. 4 tim 11 orang yang masih bertahan hidup. Kano dari sebelah kanan bakal coba untuk mantekin lagi ke arah satu player daripada VGaming. Fantan juga dipaksa untuk dikasih, tetapi harus terjatuh oleh damage daripada zona yang benar-benar sakit lagi menusuk ke arah badannya. Dan juga kali ini satu orang All-Star yang tadi bersembunyi berhasil dieliminasi begitu aja. Masih ada 9 orang. Satu orang dari VGaming mulai bersembunyi lagi kali ini. Bigan. Yap, masih ada Vivocate yang bakal bertempur bersama dengan Ignis Esports yang masih 4 lawan 4. Sementara zonanya sudah akan segera bergerak. Vivocate-nya kali ini sudah mulai keluar dari komponnya, tapi granat masih bisa memberikan damage yang begitu menyakitkan juga. Satu orang sudah mulai terlihat keluar ke arah sana. Kano bakal menunggu pergerakan terakhir dari tim Vivo, tapi malah kali ini Kanonya harus berhasil tumbangkan dari arah belakang. Erik pun harus sudah tertanggung kali ini. General pun harus sudah tertanggung bersama dengan seorang Ditgat. Menyisakan satu VGaming-nya tumbang di posisi ketiga, alhamdulillah. Tapi kali ini Vivo kayaknya menjadi ancaman dan tumbang di posisi kedua. Buahnya di tangan Ignis Esports.